Jadi memang kesadaran tentang Indonesia, menjadi manusia Indonesia itu yang perlu ditumbuhkan dari diri kita, daripada sekadar kemudian menampilkan seolah-olah kita ini seorang muslim yang seolah-olah baik gitu, padahal ya dalamnya bangsat juga gitu. Wah, mantap. Untung YouTube Bang ya. Halo, selamat datang teman-teman semua, para semeton setia kita, para pendengar dan juga penonton kami di YouTube dan juga Spotify. Selamat datang kembali di podcast Bali Bebas Bicara. Siapa aja bisa bicara. Oke. Itu Bang. Asik. Siapa aja bisa bicara nih Bang. Kita ngasih kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berbicara di forum kita. Oke, kembali lagi dengan saya Ricky Brahmana di sini yang biasa memandu podcast dari sisi yang host laki-laki. Okay. Jadi di sini syukur kita pada sore hari ini, di sini sore ya, nggak tahu nanti tayangnya teman-teman para penonton. Kita kedatangan tamu luar biasa. Di sini saya perkenalkan langsung Bang Lubis. Ya, halo semua. Bang Lubis ini sebenarnya namanya sangat viral ya di perusahaan-perusahaan, di para anak-anak muda milenial kampus. Sebenarnya nama Bang Lubis viral. Nah, kita sekarang mau mencoba lebih memviralkan lagi lewat podcast kami pada teman-teman. Karena menurut kami ini Bang Lubis, nah ada beberapa hal yang mau kita coba tanyakan dan di-sharingkan yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Jadi pengingat saya tadi Bang ya, kalau nama Abang nih Ahmad Rosyadi Lubis ya Bang ya, benar ya? Betul. Sebuah nama pemberian orang tua. Wis. Yang biasa dipanggil Bang Lubis. Nah, Bang Lubis ini banyak sekali nih ya, banyak sekali brandingnya nih. Di Instagramnya ini kita lihat ada learner, author, penulis, terus speaker on parenting and leadership, personal life coach, team building, NLP and hypnotherapy practitioners. Kalau logat bahasa Inggris saya kurang gaul, ya semoga nanti terevaluasi ya Bang ya. Ini diantara sekian banyak ini ya, sekian banyak brand ini yang mana nih Bang yang paling nyaman nih Bang? Semua nyaman dong. Iya. Iya, makanya dipakai Bang. Makanya dipakai. Semua nyaman gitu. Ya prinsipnya ketika kita kemudian nulis kayak gitu kan bagian dari sebetulnya rasa syukur karena kita pernah diizinkan untuk belajar lah dengan tema-tema itu aja sih. Artinya mau jadi siapapun kita ya, yang penting itu adalah bagaimana kita kemudian bisa menjadikan siapapun kita tadi itu bermanfaat bagi banyak orang, lebih bermanfaat bagi setiap masyarakat. Itu yang jauh lebih penting. Artinya kalau misalnya itu ya tadi kan ada belajar nulis kerja, artinya biar orang yang mengenal kita aja lah, sekedar gitu aja, lebih diketahui, nggak sesuatu yang gimana juga gitu. Oke, bagi teman-teman sebelum kita telisik lebih dalam terkait dengan Bang Lubis ini, ya kita mau mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan yang ada, tetap menjaga diri dan menjaga kesehatan, karena teman-teman mau yang di pihak percaya ataupun tidak dengan COVID, tetap saja menjaga kesehatan itu baik, dan juga saling melindungi antar sesama umat manusia adalah sesuatu yang positif. Jadi teman-teman semua jangan lupa, kita juga tadi menggunakan masker, terus juga social distancing ya, ini hitungannya Bang ya. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Jadi teman-teman selalu ingat lah ya untuk bisa sama-sama mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di Indonesia kita tercinta, terutama khususnya di Bali kita yang kita cintai ini. Baik Bang, nah ini kita mulai dengan sisi yang berbeda nih Bang ya. Terkait dengan pembicaraan kita pada hari ini, sebenarnya saya ingin tahu lebih jauh terkait dengan aktivitas Bang Lubis sebagai seorang motivator dan juga orang yang punya kepedulian di dunia parenting. Tapi sebelum jauh ke sana, saya pengen tahu dulu nih Bang Lubis sebenarnya aslinya orang mana nih Bang? Lubis itu kan yang kita tahu marga nih Bang ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan asal usul dari Bang Lubis sendiri ini dari mana sebenarnya Bang? Kok bisa ada di Bali nih Bang? Wah, itu long story nih kalau. Gak apa-apa, nanti kita panjangin aja, gak apa-apa penonton. Saya itu lahir di Brastagi. Iya. Brastagi itu adalah ya kurang lebih kalau jarak itu 1,5 jam lah dari Medan ya. Lahir di sana, kemudian sampai SMP. Sampai SMP di Brastagi Bang? Sampai SMP di Brastagi. Karena dianggap kemudian
kemudian mungkin oleh orang tua saya itu lingkungan di Brastagi artinya tidak terlalu apa ya istilahnya, terlalu bisa cocok gitu lah untuk menyiapkan masa depan saya gitu. Karena apa namanya, mungkin dianggap saya butuh tempat yang lebih tepat lah gitu untuk mengembangkan diri lah. Akhirnya saya dipindahkan ke Jakarta. Dipindahkan karena memang bukan keinginan saya. Dipindahkan Bang oleh orang tua saya. Ya bagi para orang tua ya berarti ya, memindahkan anak itu dipindahkan satu hal yang positif ke Jakarta. Mulai SMA saya di Jakarta. Mulai SMA. Berarti dulu di Brastagi tahun berapa tuh Bang kisarannya? Dari kecil 82 saya lahir ke dunia. tahun 82. Dulu 82. Belum ini ya, sinabung belum kayak sekarang berarti Bang? Apa sudah? Belum lah. Belum. Justru tapi waktu kecil tuh obrolan kita itu begitu, ini masih aktif. Biasa kalau guru-guru di sekolah itu ngejelasinnya begitu. Ya, tapi sekarang tetaplah kita doain mudah-mudahan apa namanya saudara-saudara kita semua di sana ya dalam penjagaan juga. Luar biasa. Kita doakan keselamatan bagi saudara-saudara kita di Brastagi, Sinabung dan sekitarnya. Lanjut SMA di Jakarta. Di SMA 32. SMA 32. Itu sekeluarga pindah atau Bang lu bisa aja Bang? Jadi tahun berapa tuh? 96 ya? Iya. Bapak saya duluan. Wah, 96. Jadi lahir. Masa? Iya, masih anak muda saya Bang. Saya juga masih muda. Iya Bang. Iya. Meyakinkan sekali. Oke. Umur itu hanya angka, bro. Iya. Jadi mau misalnya saya termasuk orang yang nggak pernah merasa apa namanya terganggu gitu. Kadang-kadang saya berpikir ya, kok orang merahasiakan tahun kelahiran, tanggal kelahiran itu kenapa sih gitu? Kenapa sih dia merahasiakan itu? Bukankah umur itu cuma angka aja? Dan maksudnya gini, kenapa saya bilang cuma angka? Tidak menentukan apapun. Umur itu tidak menentukan apapun. Jadi sangat mungkin misalnya orang secara usia itu masih istilah orang tuh disebutnya muda gitu. Maksudnya angkanya masih kecil gitu. Iya. Tapi dia udah punya kontribusi yang luar biasa. Itu kan banyak juga. Iya benar. Ya kan? Atau bahkan ada orang justru bisa mempersembahkan yang terbaik dari pencapaian-pencapaian justru setelah angka dari usianya itu justru udah besar gitu. Masuk di angka usia 50, 60 tahun, tapi justru di usia itulah dia bisa menemukan sesuatu yang mungkin luar biasa gitu. Sehingga sebetulnya ya apa namanya, umur itu menurut saya ya angka aja sih gitu, enggak bukan sesuatu yang kemudian kita wah lu tua belum tentu dewasa juga. Ya kan? Anak iya. Sangat kita lihat di masyarakat. Betul, makanya menurut saya sih ya umur ya hanya sekedar ya sebutan aja lah gitu. Mau kita mau jiwa muda, mau kita kemudian tetap jadi orang yang punya apa nama semangat gairah segala macam, itu nggak ada hubungan sama umur gitu. Tapi beda ya, benar. Iya dong. Ada juga kan banyak anak muda secara umur tapi kemudian perilakunya orang tua. Iya, mageran. Kaum mageran. Ya, Kolonel Sanders juga nemuin KFC umur 50-an. Iya, gitu. Jadi juga udah aja abaikan itu. Tetap isi hidup kita dengan hal-hal baik aja. Asik ya. Semoga kru-kru terinspirasi ya semuanya. Terkait dengan obrolan yang sangat luar biasa ini. Berarti SMA, kita balik lagi ke tadi ya. SMA tahun 96. Masuk SMA tahun 96 itu waktu itu di antara sekian banyak provinsi kenapa Jakarta tuh Bang? Yang dipilih orang tua. Oh iya tadi belum dijawab. Orang tuanya ikut apa Bang Lubis aja? Iya, orang tua saya duluan. Orang tua duluan. Kemudian tahun kemudian baru semua satu keluarga. Terboyongan ke Jakarta. Banyak alasan lah waktu itu. Termasuk juga sebetulnya momen waktu itu tuh mirip-mirip juga dengan sekarang. Kita waktu itu udah mau masuk ke krisis moneter juga waktu itu. Jadi mendekati 98. Iya, mirip-mirip kayak gini, ekonomi sulit segala macam gitu-gitulah. Tapi orang tua saya justru dalam kondisi begitu tuh malah masuk ke ibu kota gitu. Nah, itu pilihan yang sangat luar biasa, Bang. Maksudnya dibanding orang-orang yang di mana. Karena memang waktu itu yang saya tahu sih di Brastagi sini. Jadi ayah saya itu kan pedagang. Oke. Jadi waktu itu memang udah nggak bagus juga, secara perekonomian juga di sana nggak bagus juga. Memang akhirnya orang tua saya ngambil langkah ekstrim lah menurut saya.
udah aja kita cabut dari Jakarta. Ya alhamdulillah sih gitu, dengan itu apa namanya, secara pendidikan kita segala macam. Saya ada 2 bersaudara yang kakak saya. Oh, abang anak kedua dari berdua aja. Jadi ya alhamdulillah sih gitu. Saya yang sebelumnya nggak pernah kebayang sih anak Brastagi yang Ngeliat buat gedung. saya dulu. Anak Kalau di kelas lagi ngeliat gedung itu tinggi. ada orang Brastagi itu kan kota kecil. Iya. Ada teman saya di Brastagi itu kalau liburan tuh ke Bali, ke Jakarta itu, tahu nggak kalau istilah kita tuh orang kaya nih. Oh, iya. Orang kaya. Dan saya nggak pernah, ini mindset ya, artinya pergaulan itu ternyata menentukan kita juga gitu. Makanya menurut saya sih kita perlu berhati-hati juga sih milih teman, karena berpengaruh dengan mindset kita. Jadi mindset saya waktu kecil ya, wah orang kaya nih kalau udah ke Bali, ke Jakarta gitu. Rasanya ini yang terpola dalam diri saya itu, nggak mungkin lah saya ke Jakarta, nggak mungkin lah saya kemudian ke Bali. Terblok ya, seakan-akan. Iya, ke Bali itu. Nggak nyampe lah. Bali jauh gitu. Kita di ujung Sumatera ya gitu. Tapi ternyata garis takdir itu ada gitu. Yang Itu teman kecil pada waktu itu sering abang bilang, wah nggak mungkin lah kita nih ke Bali tuh. enggak sih, enggak diomongin, tapi di dalam mindset kita itu ada gitu, bahwa aku nih ya hanya di sini gitu sampai besar ya. Mungkin aku nggak tahu juga, nggak kepikiran gitu bikin mimpi besar segala macam gitu. Tapi justru ketika waktu itu ke Jakarta, di situ tuh kemudian saya menemukan banyak profil orang gitu, termasuk gaya teman-teman. Jadi kalau waktu di Brastagi itu ya rata-rata ya gitu-gitu aja gitu. Artinya sekolah SMA pun di tempat saya waktu itu yang negeri cuma 1 gitu. Variasinya nggak terlalu banyak gitu. Ketika di Nggak Jakarta variatif. kita ketemu, oh ada kayak gini ya, ada tawuran ya, ada ini ya. Di sekolah ada geng ini geng itu gitu. Dan maksudnya gini, ada anak basket, ada Iya, banyak ada kelompok. orang yang hippisnya ada segala macam, ada gitu segala macam gitu, iya kan, Oke. macam-macam gitu. Jadi kita tahu gitu bahwa ngumpulnya mereka itu ada strata sosialnya juga gitu. Habis itu ada orang-orang yang memang anak-anak SMA juga udah nyiapin mimpinya masa depannya gitu. Ada beberapa teman itu di angkatan atasnya saya lah gitu ya. Ada yang udah jadi dulu ada istilah cover boy zaman dulu itu. Jadi dia itu model tahu ya, model model. gitu, ada yang Model majalah. artis sinetron segala macam. Akhirnya itu Anak milenial bingung nggak tahu nggak tahu. Nggak bergalang dan majalah. Sekarang Instagram. betul. Ya gitulah, artinya kan ini membuka pandangan saya gitu, bahwa sebenarnya kita bisa jadi siapapun yang kita mau gitu. Ya dari situ garis takdirnya jalan terus gitu. Akhirnya dulu ada namanya UMPTN kalau zaman saya itu. Iya. Sekarang apa namanya? SBM sama SBMPTN sama SNMPTN. Pokoknya makin ribet lah ya. Hurufnya nambah aja. Hurufnya nambah. Iya. Ya itulah waktu itu keterimanya di sini. Oke, itu awal cerita masuk Bali gara-gara masuk keterima Bali. di UNO tahun 90-an. 99. 99 pas. 99. Itu masa dimana kampus kayaknya juga lagi seru-serunya tuh Bang. Kan pasca 98 mahasiswa bergejolak termasuk Bali dong. Iya. Tidak mungkin tidak. Iya sih, sebetulnya begitu. Tapi di Bali ini relatif lebih aman sih bro. Lebih aman Bang ya? Iya, justru- Tapi dulu waktu 98 di Jakarta, Abang Oh iya, gimana tuh? saya SMA kan. Iya, itu ikut SMA. tawuran di Oh, depan enggak. gedung DPR. Enggak sih, tapi cukup traumatik sih. Oh, oke. Tahun itu ya. Jadi kita itu, saya ngalamin sih ngelihat misalnya mall-mall dibakar, Wah. terus Jakarta tuh gelap asap di mana-mana, itu ngalamin sih. Ngelihat gimana ya cerita-cerita horornya di di beberapa jalan-jalan gitu. Ya gitulah. Ya, Traumatik sampai Bang ya itu ya? ya sekolah kita kan ditutup juga waktu itu. Momen-momen itulah gitu. Nggak ada pembelajaran. Nggak ada pembelajaran. Ya cukup serem sih kalau Cukup menurut saya. membekas ya Bang ya? Iya, karena berita-beritanya kan bukan cuma berita di depan mata. Kadang-kadang kita lagi pulang dari mana gitu. Itu ngelihat nih orang-orang ngangkut-ngangkutin barang-barang dari toko-toko gitu-gitu, itu ngelihat gitu. Dan entah kenapa manusia-manusia itu juga, saya kadang-kadang mikir sih gitu, kenapa manusia begitu mudah untuk kemudian
apa namanya, tergerak untuk melakukan itu gitu. Terprovokasi. Iya gitu, kenapa ya tiba-tiba kok ngikut aja, bawa TV, bawa ban, bawa Iya. ini gimana sih gitu. Kadang-kadang gitu Iya. gitu. Kadang-kadang itu bukan niat mereka, tapi ngelihat orang banyak dia Iya, ngikutin kerumunan, iya gitu. ngikutin tren. Iya gitu. Jadi ternyata manusia itu emang peniru gitu. Oke, oke. Kita lihat sekarang ya kondisi masyarakat kita juga seperti itu untuk hari ini. Betul. Mirip. Mulai di Bali. Oke. Perpindahan di Bali malah justru berarti lebih enak Bang ya. Maksudnya ngelihat Bali, oh damai nih ternyata tidak. Waktu saya ke Bali di awal itu apa ya, nyaman banget gitu loh gitu. Saat awal-awal itu memang Bali ini kan masih apa ya, belum seramai sekarang gitu ya. Masuk fakultas apa Bang dulu Bang? Hukum. Hukum. Nah, fakultas hukum. Angkatan 99 anak hukum ya ini Bang Lubis. Kampusnya di Jimbaran. Oh, dulu hukum di Iya. Jimbaran. Kan yang di Sangla. Ada dua kampusnya. Jadi pas semester awal itu kuliahnya di Jimbaran, nanti udah mulai atas baru ke Jalan Pulau Bali itu. Oke. Dan kondisinya belum kayak sekarang di Jimbaran itu. Jalannya juga masih kapur, putih, masih belum kayak sekarang lah. Masih belum banyak villa Bang ya. Sekarang ini udah jauh lebih baik ya, betul. Gitu. Jadi memang apa namanya? Saya sendiri yang kemudian baru masuk Bali, buat saya sih awalnya memang kaget sih. Tahun wah kayak gini kampusnya gitu. Sebetulnya ada kayak gitu juga gitu, tapi lama-lama asik ya gitu. Ya akhirnya sampai sekarang. Waktu pertama ngerasain Bali dibandingkan sama Brastagi dulu gimana Bang? Pas masuk Bali udah lupa sih rasanya berasa. Udah sekian tahun juga ya di Gila. Jakarta ya. Soalnya masa Iya. kecil ya di Brastagi masa kecil. Jadi yang Betul. terkenang ya lingkungan sekitar aja ya, yang membentuk Iya. perilaku sosial lah ibaratnya Bang. Iya betul. Jadi saya setelah itu ke Brastagi 2 kali. Memang ngejar hukum apa gimana Bang dulu? Oh, Nah, ini. itu gimana? Sebenarnya ada banyak hal yang nggak diceritakan lah gitu. Di balik ini semua gitu. Tahu nggak kenapa saya dipindahkan segala macam itu kan kelihatannya kan tadi flow-nya gitu ya. Oh iya. Sebenarnya itu adalah nggak lepas dari satu kata, kenakalan remaja. Puluhan. Itu dia tuh yang mengundang penonton Bang. Yang mengundang penonton biasanya gitu Bang. Jadi prinsipnya pergaulannya udah nggak sehat. Gitu. Nah, kalau tadi kan versi Iya. versi gitu. Iya, yang memukau ya Bang ya. Di balik itu Di balik itu banyak dark story-nya gitu. Siap. Seluruh orang memiliki masa depan ya. Setiap orang punya masa iya, depan pasti memiliki masa gitu. lalu. Iya gitu. Jadi justru diharapkan saya itu pindah ke Jakarta itu bisa lebih baik gitu. Tapi ternyata pergaulan saya makin Makin jos Bang. ketemu sama teman-temannya gitu. Makin jos ya. Iya. Apalagi logat anak Medan ya kan Bang ya. Logat iya, anak Sumatera gitu. ya. Jadi Kan? udah. Ya gitulah. Oh, Tapi iya. nggak usah diceritain. Oke, siap. Tapi intinya keywordnya ya kenakalan remaja udah itu aja ya. Kadang-kadang kalau buat saya itu nggak baik lah menceritakan aib yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap. Wah, Gitu, ini gitu. Prinsipnya itu insight baru. fase hidup kita itu sangat mungkin gitu. Kita ngelewatin yang kayak gitu-gitu tuh sangat mungkin. Iya, benar Bang. Habis itu pindah ke Bali pun karena orang tua kan minta kuliahnya fakultas hukum ya, karena memang ada di waktu itu tuh Marga Lubis juga, Todung Mulia Lubis kalau tahu. Oh, iya. Nah, itu jadi apa inspirasi lah buat orang tua saya. Gitu. Udah kamu harus jadi minimal jadi advokat lah gitu atau apa. Yang saya pribadi itu sebetulnya nggak ada panggilan jiwa ke sana gitu. Emang diarahkan ya Bang ya. Iya. Karena stereotipnya. Ini nanti ceritanya panjang tuh sampai saya belajar parenting segala macam itu kesana semua gitu. Jadi emang dari cerita-cerita pengalaman pribadi lah. Gitu. Berarti secara nggak langsung Abang belajar hal-hal tersebut berdasarkan apa ya, keresahan di jurusan hukum dong Bang? Apa? Berarti Abang belajar tentang motivasi dan Enggak lain-lain. juga sih sebetulnya. Jadi Enggak lebih ke ini adalah pilihan seorang anak yang di satu sisi dia ingin berbakti pada orang tuanya gitu. Di sisi lain dia juga ingin tumbuh dengan menjadi dirinya sendiri gitu. Ada dua cerita itu sebetulnya. Jadi kenapa saya kemudian pilih Bali? Jadi orang tua saya waktu itu bilang, udah kamu pilihnya di Unpad. Oh, Ditentuin pertama justru kali malah Unpad. hukum Unpad. Jangan jauh-jauh karena orang tua saya di Jakarta kan.
Tapi hati saya kemudian bilang, gimana caranya biar saya tetap bisa nyenengin orang tua saya, tapi saya keluar dari apa namanya, penjaranya orang tua. Wah, bahasa yang sangat luar biasa. Penjaranya orang tua. Oke. Iya gitu, saya nggak akan bisa tumbuh gitu. Jadi buat saya itu namanya anak muda itu kalau masih dekat apa namanya, dengan apa namanya, orang tua Lingkungan lah orang gitu tua, ya, lingkungan gitu. rumah. Betul gitu, itu tumbuhnya akan lebih lambat jika dibandingkan kemudian dia keluar Dari zona nyaman lah Iya. ibaratnya ya. ya. Makanya waktu itu ya udah aja lah. Kan pas daftar itu kan ada pilihan-pilihan itu kan. Iya. Yang pilihan pertama di mana, pilihan mana gitu. Ya udah aja gitu. Saya pilih kemudian di Udayana, pilihan pertamanya. Biar nggak bohong sama orang tua, Unpad tetap dipilih. Oh, pilihan kedua. Pilihan kedua dan jurusannya perpustakaan. Oh, oke. Jurusan Jadi, yang betul. Iya, yang Ya, apa akhirnya- kurang terdengar lah ibaratnya. Iya gitu. Kenapa begitu? Jadi saya tuh milihnya yang penting pesaingnya nggak banyak aja gitu. Strateginya begitu gitu. Oke. Ya buat teman-teman yang mau masuk kampus tahun depan ya, kan teman kemarin ya. Gitu cara Gitu. tesnya. Siapa tahu bermanfaat. Jadi di Bali ini kan waktu itu ya termasuk yang grade-nya nggak terlalu tinggi gitu kan. Ya. Ya, oke. Oke. Dan di sisi lain saya pikir, wih Bali coy. Wah asik kali ya di Bali ya. Nih, Buat pada tempat- masa itu udah terkenal ya, maksudnya milih Bali karena dari dulu udah dikenal juga ya, Bang. ya kan yang di mindset kita kan pasti Bali itu tempat wisata, Iya, tempat hura-hura, iya. tempat happy-happy gitu kan. Dan jauh dari orang tua. Luar Gitu. biasa. Iya gitu. Jadi Di sini saya bisa menyelam. betul. Jadi niatnya saya sempat tulis nih, pengalaman ini di buku pertama saya itu judulnya Kabur. Tahun Jadi, berapa, Bang? terbitnya Iya. 2014. Buku, 2014. buku pertama saya itu 2014. Kabur, emang niatnya kabur dari rumah. Kabur dari rumah gitu. Jadi pengen bebas, dan itu terbukti gitu. Setahun pertama di Bali ya hancur-hancuran juga gitu. Mantap. Jadi apa namanya, siang di Jimbaran, malam di Kute. Wih, betul. Para maba umum. Tapi yang menarik adalah meskipun Bali ini menjadi tempat senang-senang gitu ya, tapi saya kemudian berpikir kalau saya nggak ke Bali mungkin saya nggak kayak sekarang ini gitu. Wih, ada Jadi- satu patahan yang berarti banget ya kayak di Bali ini ya. Justru iya, kalau kata orang ya, kalau istilah Islam tuh ada istilah hidayah macam-macam gitu ya. Artinya ketertarikan saya belajar Islam, kemudian belajar kemudian gimana sih ngejalanin hidup yang lebih baik itu justru di Bali gitu. Wih, Tahun kedua lah. tahun Jadi- 2000 Bang ya? Bukan, berarti? 2000, 2001 ya, 2001. Ya tahun 2001 itulah. Dan itu lagi-lagi teman gitu. Jadi faktor pengaruh teman itu juga luar biasa gitu. Jadi Pesan yang teman- pertama tadi, memilih teman Iya gitu. yang baik. Nah, waktu itu mulai ikut organisasi di kampus segala macam. Sebetulnya mulai dari situ. Belajar yang tadi kata jadi pembicara segala macam tuh dimulai Kampus ya? dari sana sebetulnya. Mulai dari Gitu. Itu tuh biasanya kan pola-pola yang umum di masyarakat untuk yang bersifat hidayah atau menemukan titik cerah itu kan biasanya karena orang yang mungkin terlalu berkabut atau akhirnya baru dia menemukan jalan atau malah yang emang nemu jalurnya tanpa dia tersendat dulu. Itu gimana Bang? Abang di posisi mana nih biasanya? Dulu tuh sempat ada hal yang memukul sampai akhirnya memilih untuk Nggak ada sih belajar? yang terlalu keras jadi titik balik tuh nggak ada juga sih sebetulnya gitu. Berarti memang lebih- nemuin hal baru aja Bang ya? Iya, titiknya itu sebetulnya sih lebih ke ini ya, maksudnya ngapain ya gitu ya. Yang kayak gini-gini mau dikerjain tuh sampai kapan ya gitu. Lebih kayak gitu sih gitu. Aus ya berarti ya? Iya, jadi lebih Kurang puas. iya gitu. Apa nggak bisa sih hidup lebih baik dari ini gitu. Gitu aja. Iya karena kan apa ya, yang saya sadari waktu itu ya kayak gini-gini misalnya ya kita seneng-seneng itu buat apa gitu. Buat apa? Apa nggak ada makna lain dari hidup kita dari sekedar seneng-seneng gitu aja sih gitu. Akhirnya
ketemu sama teman-teman yang menurut saya waktu itu mengisi hidupnya dengan lebih baik lah gitu, akhirnya udah ngikut aja sama mereka. Saya ingat organisasi pertama saya di kampus tuh HMI waktu itu Oke. organisasi pertamanya Organisasi gitu. pertama Bang ya. Iya, Itu dan dari sebelum yang lain itu pertama? iya, Oke. dia di kampus di komisariat hukum waktu itu, dan saya langsung ditunjuk jadi si kerohanian istilahnya. Saya nggak tahu istilah itu masih ada nggak sekarang, tapi dulu itu kenapa saya ditaruh di situ gitu. Padahal saya sama sekali tidak rohani banget gitu. Berarti Tapi pesan itu terasa gitu bahwa ini Tuhan ini pengen punya cerita lain dengan. atau mungkin dulu Abang udah kelihatan apa komok-komok hijrah gitu mungkin. Oh, gitu. penampilan Enggak juga sih, enggak juga. Oh, bukan, Bang. Enggak juga. Ya itulah, mulai dari situ terus ketemu lagi kemudian sama teman-teman yang lain gitu kan. Mulai akhirnya masuk ada lagi organisasi namanya Kami gitu kan. Mulai ke sana. Gitu, akhirnya aktif lagi di situ gitu. Ya intinya organisasi itu tempat belajar yang bagus sih menurut saya. Kemudian pada kita tumbuh. Tahun 98 ke atas itu organisasi kampus lagi marak-maraknya di kampus-kampus, apalagi di Bali pada waktu itu ya. Betul. Makanya banyak pilihan mungkin ya pada waktu itu ya Bang. Tapi yang jadi memang tumbuh gitu, organisasi ini tumbuh dan menunjukkan karakternya masing-masing gitu. Jadi kan PMI punya gaya sendiri, HMI punya gaya sendiri, Kami punya sendiri, termasuk juga organisasi kalau di kampus UNUT itu kan ada namanya PMI, dia punya gaya sendiri gitu. Nah waktu itu buat saya kayaknya ini lebih cocok buat saya ini di Kami waktu itu. Akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan proses belajarnya itu di situ. Perubahan yang Abang alami waktu akhirnya di Kami dan lain-lain itu apakah berbeda jauh dengan yang diajarkan sama orang tua waktu kecil? Jadi ibaratnya ya hal-hal berkaitan dengan religiusitas pada masa kecil, apakah itu Abang tuh ngikut Kami karena mirip dengan yang diajarkan pada masa lalu, atau malah belajar hal baru yang berbeda dengan? Justru enggak ya. Yang menarik itu justru setelah saya ikut organisasi itu, kalau hari ini tuh ada istilah orang tuh lebih istilah orang, kalau dibilang radikal tuh lebih, itu udah terlalu keras lah ya gitu. Sebenarnya nggak gitu-gitu banget sih gitu. Tapi terasa keislaman. Berarti dilihatnya dulu awalnya keislamannya begitu. Saya ngerasa bahwa perubahan itu terjadi dalam diri saya gitu. Bahwa kalau hari ini mungkin istilah radikal itu pantas disematkan gitu. Akhirnya jadi keras gitu, karena memang pergaulannya begitu gitu. Gitu, jadi memang begitunya ini menarik nih. Begitu menarik. Ya buat sampai gini ya, orang tua saya itu sempat ngomong tuh, kamu tuh nabinya masih Nabi Muhammad ya. Itu sampai begitu tuh. Wah, diragukan ternyata. Artinya gini, orang tua saya tuh lihat paman saya berorganisasi misalnya. Nah, ya kalau keluarga saya itu kan base-nya itu NU lah. Paman saya itu aktif di Pemuda Ansor, dia juga pengurus PMI waktu itu. Kok beda nih gayanya gitu. Termasuk HMI juga kan, paman saya juga kan, karena sebenarnya lingkarannya kan deket-deket aja gitu. Mirip-mirip ya. Berislamnya masih biasa-biasa gitu. Waktu di HMI ya. Iya, di HMI itu justru relatif menurut saya itu relatif lebih slow gitu. Ya, kita organisasi Islam tapi nggak terlalu, simbol-simbolnya itu nggak terlalu ditunjukin banget gitu. Nah, tapi kan kalau pas di Kami itu kan lihat aja yang perempuan-perempuan sama jilbabnya gitu kan, yang laki-lakinya juga begitu, kemana-mana pakai baju koko segala macam gitu kan. Saya sempat di style begitu waktu itu gitu. Kan pada waktu itu juga mungkin teman-teman yang belum tahu, waktu itu Kami itu baru lahir ya tahun 98 ya. Kalau Kami baru lahir 98, sementara organisasi lain kan relatif yang sudah cukup lama, HMI itu udah 47. Jadi mungkin emang lagi gaung-gaungnya ya Bang ya, lagi ditonjolkan banget lah ibaratnya. Ya ini yang kemudian sebetulnya setelah saya berada di Kami sendiri, khususnya di Bali ya, itu yang saya rombak. Maksudnya usaha saya itu untuk kemudian merubah pola pikir, gaya, segala macam gitu. Berislam tuh nggak harus kayak gitu banget loh. Gitu. Itu maksud yang kemudian saya banyak omongin ke teman-teman Kami khususnya gitu ya. Ketika mungkin saya diminta bicara dan seterusnya, harusnya kita lebih berpikir tuh menjadi Indonesia gitu.
untuk kemudian daripada kemudian menonjolkan simbol-simbol itu yang justru menghadirkan perbedaan-perbedaan yang justru bikin kita makin jauh dari Oh iya, orang-orang. dakwahnya jadi kurang sampai gitu berarti. Iya, gitu. Ya soalnya kan apa namanya, yang saya perhatikan anak-anak kami sendiri yang tumbuh pun anak-anak kami yang bisa melewati fase itu. Jadi memang kesadaran tentang Indonesia, menjadi manusia Indonesia itu yang perlu ditumbuhkan dari diri kita, daripada sekadar kemudian menampilkan seolah-olah kita ini seorang muslim yang apa namanya, seolah-olah baik gitu, padahal ya dalamnya bangsat juga gitu. Wah, mantap. Untung YouTube Bang ya, aman. Ya, kita membayangkan kalau satu saat kita roll di TV, nggak apa-apa. Oke, ya mungkin lebih ke slogannya sekarang ya, Muslim negarawan ya dalam arti ya. Mungkin slogannya sekarang kan iya, tapi Muslim negarawan. ini kok jadi bahas kami ya, tapi saya banyak kritik loh ke anak-anak kami itu. Justru saya termasuk yang punya ide waktu itu udah bubarin aja kami. Wah, mantap. Baru lahir tuh Bang. Baru lahir. Kalau boleh tahu dulu pemikiran, mungkin tokoh siapa yang Abang idolai waktu pas berubah, atau mungkin siapa yang dicontoh, apakah orang terdekat atau tokoh nasional atau tokoh internasional yang dilihat betul itu? Secara jujur nggak ada pengaruh-pengaruh kayak gitu tuh, nggak terlalu banyak. Justru lebih ke lingkungan ya, sekitar berarti. Iya, pertemanan kalau saya itu. Kalau bacaan Bang pada waktu itu? Kalau bacaan-bacaan juga, ya bacaan sih berpengaruh sih ya. Makanya termasuk yang bikin kita berpikir, akhirnya kan kita jadi ada kebanggaan sebetulnya di dalam diri kita itu ketika kita seperti meneruskan pergerakan. Jadi di kami itu bacaan-bacaan itu kan bacaan-bacaan gerakan yang sebetulnya dipelajarin dari perjalanan pergerakan di Mesir kan sebetulnya gitu kan. Iya. Jadi tokoh-tokoh Hasan Al-Banna, Said Qutb dan seterusnya. Dan buat saya pribadi waktu itu tuh profil-profil itu memang luar biasa gitu. Tapi sayangnya dalam pergaulan kita khususnya di Indonesia, penerapan nggak ada yang salah dengan itu gitu. Tapi dalam pergaulannya, aplikasinya dan seterusnya itu justru yang bikin menurut saya itu jadi eksklusif